Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk materi pendidikan Al-Islam kali ini kita akan masuk pada materi tarikh, yaitu tentang kisah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam terlahir dalam keadaan yatim atau tidak mempunyai ayah, karena Allah SWT langsung meniupkan ruh kepada rahim sang ibu yang bernama Maryam, sehingga Nabi Isa alaihissalam bergelar Ruhullah, yang artinya adalah ruh yang ditiupkan langsung oleh Allah melalui malaikat Jibril ke dalam rahim ibunda Maryam. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat 45, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul Masih Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kabar gembira kepadamu, yaitu tentang firman darinya, akan datang seorang putra yang bernama Al-Masih Isa putra Maryam, yaitu seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk golongan orang-orang yang dekat dengan Allah SWT. Singkat cerita, pada suatu hari Maryam merasakan ada yang aneh dengan perutnya. Hari demi hari, bulan demi bulan, perut Maryam semakin membesar. Ia merasakan bahwa dirinya telah hamil. Maryam pun khawatir dan dia sangat sedih, karena masyarakat menganggap bahwa dirinya adalah orang yang sangat hina. Dia hamil di luar nikah. Kemudian atas bimbingan para keluarga dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Maryam pun dengan ikhlas menerima takdir. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selama Maryam mengandung, ia mengasingkan diri dari keluarganya di suatu tempat, tepatnya di bawah sebuah pohon kurma, dalam keadaan hati yang sedih, perut lapar, dan kerongkongan kering. Kemudian di saat dia bingung, itulah Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan ilham kepadanya. Terdengar sayup-sayup suara, janganlah engkau bersedih hati, Tuhanmu telah mengalirkan air di bawah telapak kakimu yang dapat menghilangkan dahagamu. Goyangkanlah pohon kurma itu yang ada di sampingmu, maka buahnya akan jatuh di pangkuanmu. Maryam mengikuti semua petunjuk itu. Kemudian ia menggendong bayinya pulang ke tempat ia berasal. Nah, apa yang dikhawatirkan Maryam terjadi. Orang-orang mencela Maryam karena dianggap Maryam telah melakukan perbuatan yang hina, perbuatan zina. Dia hamil di luar nikah atau hamil tanpa seorang suami. Dia melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Nah, mereka mengatakan bahwa Maryam itu adalah orang yang kotor. Nah, ketika dalam keadaan terhina itulah, kemudian Isa yang masih bayi pun menjawab pertanyaan orang-orang yang menghina kepada ibunda Maryam. Lantas atas izin Allah, kemudian Isa yang masih bayi menjawab, Maryam adalah wanita yang suci dan termasuk wanita baik-baik yang selalu menjaga kehormatan dirinya. Alangkah terkejutnya masyarakat sekitar, bahkan Maryam sendiri pun terkejut. Kemudian
kabar mengenai bayi yang berbicara tersebut terdengarlah di seluruh pelosok negeri. Masyarakat mulai sadar bahwa Maryam adalah gadis yang suci, tidak seperti yang mereka tuduhkan, tidak seperti yang mereka kira bahwasanya bayi itu adalah memang betul-betul bayi utusan Allah SWT, bayi yang lahir dari rahim seorang ibunda Maryam, langsung ditiupkan ruh dari Allah SWT. Kemudian Maryam mendidik putranya dengan sungguh-sungguh dan kesabaran dan dengan penuh kasih sayang. Ketika Nabi Isa alaihissalam telah memasuki usia yang ke-30 tahun, kemudian Nabi Isa menerima tugas kenabian dari Allah SWT dan menyebarkan risalah Allah untuk berdakwah kepada Bani Israel. Karena waktu itu Bani Israel telah banyak menyimpang jauh dari ajaran Nabi Musa atau Nabi sebelumnya. Salah satu bentuk penyimpangan tersebut adalah pada hari Sabtu yang pada mulanya pada masa Nabi Musa digunakan khusus untuk beribadah telah berubah menjadi hari bersenang-senang. Dan para hartawan, para orang kaya pun tidak lagi mengeluarkan zakat, tidak lagi mengeluarkan sedekah dan sumbangan untuk kaum miskin. Sebagian mereka bahkan ada yang murtad dan mengingkari adanya hari akhir. Pemuka agama Bani Israel pun menentang dakwah dari Nabi Isa ini. Bahkan berusaha menghasut para masyarakat untuk tidak mempercayai bahwa Isa alaihissalam adalah seorang nabi. Meskipun Nabi Isa alaihissalam telah berusaha menjelaskan dalam dakwahnya dan kemudian menunjukkan mukjizat-mukjizat yang ia miliki atas izin Allah SWT. Mukjizat Nabi Isa alaihissalam dapat menciptakan seekor burung dari tanah liat, kemudian menyembuhkan orang buta, menyembuhkan sakit lepra, dan bisa membangkitkan orang yang sudah meninggal dunia. Inilah salah satu bentuk mukjizat Nabi Isa, bukti bahwa kebesaran Allah dan kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Sebagian Bani Israel meyakini bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa ini adalah benar, namun tidak sedikit yang menentangnya. Maka pada waktu itu Nabi Isa mempunyai satu kelompok atau pengikut yang disebut dengan kaum Hawariyun. Kaum Hawariyun ini berjumlah 12 orang. Nah, salah satu anggota dari Hawariyun ini yang bernama Yudas Iskariot ternyata dia berkhianat. Pada saat tentara di masa kerajaan itu mencari-cari dan ingin membunuh oleh Nabi Isa, Yudas Iskariot bersedia menunjukkan persembunyian Nabi Isa alaihissalam kepada orang-orang yang akan menangkapnya dengan imbalan sejumlah harta. Sebenarnya Yudas ini termasuk orang yang sejak awal bersama Nabi Isa ya. Namun ternyata ia berkhianat bersama orang-orang Yahudi mendatangi persembunyian Nabi Isa alaihissalam. Pada saat kritis tersebut, Nabi Isa alaihissalam lalu dinaikkan oleh Allah SWT ke langit. Kemudian dengan tiba-tiba Yudas Iskariot diubah wajahnya menyerupai dengan Nabi Isa alaihissalam. Orang-orang Yahudi pun sangat yakin bahwa yang ditangkap itu adalah Isa alaihissalam, dan mereka yakin berhasil menangkap Isa alaihissalam. Lalu orang-orang Yahudi menyiksa dan menyalibnya, padahal sesungguhnya yang mereka tangkap, yang mereka siksa, mereka salib itu adalah Yudas Iskariot. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam surat An-Nisa ayat 157, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi shakkin minhu ma lahum bihi min ilm
illa ittiba'adh dhanni wa ma qataluhu yaqina. Yang artinya, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan wajahnya dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan itu benar-benar dalam keadaan keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai bukti dan keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti prasangka belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa alaihissalam. Surat An-Nisa ayat 157. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian pada saat menjelang hari kiamat nanti, Nabi Isa alaihissalam akan diturunkan kembali ke muka bumi ini dengan tujuan mengajak kepada seluruh umat manusia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan memimpin dengan penuh keadilan. Nah, demikianlah tadi kisah singkat tentang Nabi Isa alaihissalam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan mencoba memberikan sebuah pemahaman bahwasanya setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kita wajib meyakininya. Demikian dari Pak Zainal, ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.